Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Anasa Putra dengan NIM 66702100018. Di sini saya akan menjelaskan perihal patronase dan klientisme yang berdasarkan dari buku Handbook of Party Politics dari Richard Escart and William J. Crotty. Dan di sini saya akan lebih fokuskan kepada patronase dan klientisme dari buku tersebut, yang dimana diambil dari jurnalnya Wolfgang Simuler di halaman 189 sampai 195, dan Nicole C. Ray dari halaman 406 sampai 412. Berbicara mengenai partai politik di Indonesia, tentu saja kita tidak lepas dari sejarah partai politik di Indonesia. Dari awal sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Berangkat setelah masa Reformasi, partai politik di Indonesia mulai bangkit kembali dari awalnya keterpurukan, yang dimana pemangkasan partai tersebut menjadi 3 partai utama, P3, Golkar, dan PDI. Alhasil partai-partai yang sebelumnya disatukan yang dimana masa reformasi juga adalah sebagai bentuk kita dalam mengedepankan nilai demokrasi di Indonesia pada saat itu tentunya. Oke. Sekilas balik dari partai politik di Indonesia, kita balik ke pembahasan utama kita perihal patronase dan klientisme. Bicara mengenai patronase, tentunya kita tahu bahwasanya patronase ini adalah sebuah bentuk kerjasama antara patron dan klien, yang dimana patron sendiri ini bisa digambarkan sebagai pejabat atau fungsioner dari partai tertentu, dan klien ini sebagai masyarakat luar yang dimana mereka mempunyai kepentingan sendiri, seperti misalnya LSM, pengusaha, bisnis, dan ulama-ulama. Nah, dari kerjasama ini, patronase ini merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dimana nantinya kedua belah pihak ini akan mendapatkan timbal balik dari hasil yang mereka lakukan. Misalkan contoh, jadi untuk patronase sendiri ini kita tahu ya bahwasanya ada faktor material ataupun non material, yang dimana di sini akan didapatkan gitu, tergantung apa yang diharapkan dari patron atau kliennya tersebut. Menurut Muller sendiri, partai patronase itu didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya publik melalui interaksi langsung dan partikularistik antara klien dan pemimpin partai atau fungsionaris partai. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya hal tersebut ini berasal dari bagaimana pemanfaatan sumber daya publik ataupun interaksi partikularistik ya antara klien dan fungsionaris ini dalam mereka melaksanakan kepentingannya mereka. Jadi bisa dibilang jika fungsionaris ini membutuhkan kepentingan suara ataupun pembiayaan, maka dia akan mencari sang klien ini untuk membantu dirinya dalam mencapai apa yang dia inginkan. Teman-teman berbicara mengenai patronase, Herbert Kirchhoff juga mengembangkan salah satu pemikiran dia tentang pengklasifikasian patronase, khususnya di dalam jurnal dia melihat dan menilai demokrasi dari negara barat dalam melihat klasifikasi patronase yang ada di negara-negara barat. Dia membagi klasifikasi itu ke dalam 4. Yang pertama ada no or virtually no party patronas, yang dimana dia mengklasifikasikan negara Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia. Ada low level of party patronas yang dia klasifikasikan adalah Belanda, Swiss, dan Inggris. Ada medium level of party patronas, ada Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia,
Luxembourg, Portugal, Spanyol, dan Amerika Serikat. Ada high level of party patronage, ada Austria, Belgia, Yunani, dan Italia. Nah, setelah kita mendengar penjelasan singkat mengenai patronase, teman-teman, di sini juga ada salah satu materi yang cukup mirip dengan patronase, yaitu klientisme. Klientisme itu apa? Klientisme sama seperti patronase, adalah kerjasama timbal balik antara klien, yang ini terbalik ya, antara klien dan patron. Jadi hal ini terjadi akibat klien mencari patron yang bisa dibilang bisa membawa kepentingannya dia dalam entah itu bisnis, usaha, ataupun yang lainnya demi kepentingannya pribadi. Nah, dan adapun manfaat dari klientisme ini, teman-teman, menurut Wolfgang C. Muller dalam buku Handbook of Party Politik, di sini dijelaskan bahwasanya klientisme juga memiliki sebuah manfaat, teman-teman. Namun manfaat di sini itu bersikap jangka pendek ya, tidak jangka panjang, karena manfaat ini akan terasa di saat euforia atau kondisi situasi sedang terjadi praktek klientisme tersebut, teman-teman. Nah, di Muller menjelaskan ada 3 manfaat yang nantinya akan dirasakan oleh individu atau kelompok perihal klientisme ini. Seperti yang pertama adalah meningkatkan akses terhadap sumber daya. Nah, jadi klientisme ini dapat membantu kelompok atau individu yang menerimanya untuk mendapatkan akses lebih baik terhadap sumber daya lapangan kerja atau layanan publik. Nah, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi mereka. Ya, kita tahu bahwasanya kalaupun mereka sudah menerima sumber daya ataupun lapangan kerja ya, teman-teman, otomatis hal tersebut akan membantu secara tidak langsung perekonomian yang ada di daerah tersebut, karena mengurangi pengangguran yang ada di sana, dan otomatis akan menaikkan ekonomi yang ada di sana. Nah, berbicara mengenai patronase dan klientisme ya, teman-teman, bahwasanya pasti seiring berjalannya waktu pemikiran ini pasti akan berkembang ya, dan sama halnya dengan pemikiran patronase dan klientisme ini. Di dalam buku ini, teman-teman, patronase dan klientisme diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada new patronase dan old patronase, yang dimana kita tahu bahwasanya old patronase adalah patronase yang lama, yang dimana pola jadulnya masih terasa, yaitu hanya 2 arah dari patron dan klien. Namun kalau yang new patronase itu terjadi adanya perubahan yang sedikit melebar ya, teman-teman. Jadi hubungan antara patronase dan klientisme ini akan selalu hadir ya, teman-teman. Kita tidak dapat pungkiri bahwasanya patronase dan klientisme ini akan hadir secara berdampingan, karena memang mempunyai makna yang sama dan nilai yang sama ya, teman-teman. Jadi hubungan timbal balik seperti itu. Dan adapun mungkin dari bagaimana sih kita bersikap atau cara untuk mendisiplinkan atau meminimalisir kegiatan patronase ini, mungkin hanya ada satu cara, yaitu keterlibatan negara dalam partai politik tentunya ya. Dari buku Handbook of Party Politik karangan Richard Karts and William J. Coroti, yang kita membahas di halaman 189 sampai 195 hingga halaman 406 sampai 412, di mana kita membahas perihal seputar patronase dan klientisme.
dari karangan Wolfgang C. Muller dan Nicole C. Ray. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.